Shalom teman-teman, hari ini kita belajar tentang pengantar perjanjian lama atau pembimbing perjanjian lama sesi yang ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan domestik di Israel bersama dengan saya Justin Niaga Simanjuntak. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bisa memahami dan kita harus tahu bahwa ternyata masyarakat Israel itu memiliki struktur. Nah, bagi orang Israel, keluarga dan kelompok kekerabatan yang sering kali diorganisasikan di seputar aktivitas kehidupan mereka-mereka. Nah, jadi memang bahwa masyarakat Israel itu penuh dengan dinamika-dinamika dan tentu dinamika itu unik-unik, begitu ya, unik-unik. Nah, struktur masyarakat Israel itu berbentuk piramida, teman-teman. Ya, piramida. Jadi seperti begini. Jadi posisi yang paling atas itu Bapak atau Tuhan dan yang paling bawah adalah perempuan. Ini yang terjadi ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Israel. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini? Nah, teman-teman, kalau kita mau perhatikan gambar ini, inilah peta di mana masyarakat Israel itu ada. Jadi kita jangan membayangkan bahwa kalau dalam Alkitab itu ada kota, disebutkan kota, kita membayangkan kota itu besarnya seperti Solo, bukan. Kota itu besarnya seperti kota Surabaya, bukan. Jadi kota itu ya kecil, teman-teman, hanya seputar ini aja. Jadi tidak apa namanya tidak besar, begitu, tidak besar kota-kota itu. Nah, kalau kita mau lihat di dalam Perjanjian Lama, seperti tadi saya jelaskan bahwa Israel adalah negeri pertanian bukan perdagangan karena tidak ada kota yang sungguh besar. Kalau jika ada kota dalam Perjanjian Lama jangan dibayangkan begitu ya seperti yang saya ungkapkan seperti kota yang terdapat di Mesir atau Mesopotamia. Kerap kota itu tidak lebih besar daripada perkampungan yang kecil sekitar 500 sampai 700 penduduk. Jadi teman-teman kita bisa paham bahwa ternyata kota-kota dalam perjanjian lama itu tidak besar. Nah, karena tidak besar maka ya memang cukup sekelumit itu saja. Nah, kota atau kampung kalau boleh disebutkan begitu ya, dikelilingi dengan tembok yang cukup tinggi sampai 6 meter dan lebarnya sekitar 8 meter. Nah, di beberapa tempat terdiri dari menara-menara yang cukup tinggi. Hal ini dibuat supaya apa? Supaya kalau misalnya ada musuh dari luar itu tidak tembus begitu. Jadi memang dibuat seperti benteng karena memang pada waktu itu belum ada administrasi yang lengkap sehingga memang orang ingin menguasai satu dengan yang lain dengan cara kekerasan. Mereka menyerbu benteng dan akhirnya apa? Benteng itu dikuasai, kota itu dikuasai, selesai. Nah, fungsi tembok sebagai benteng tadi ya dari serangan musuh ya atau perampok. Nah, sehingga memang masyarakat yang ada itu hidup di tengah-tengah benteng itu. Dan benteng itu dibentuk dibuat seperti berbelit-belit begitu ya, seperti lubang jarum. Supaya apa? Supaya menyulitkan musuh. Oke, teman-teman, kalau kita mau belajar lebih lagi dari materi-materi ini, mari kita ikuti di pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah pengantar perjanjian lama. Tuhan berkati dan menolong kita senantiasa. Amin.